Tetap bersama kami, Tuba Baku Streaming Radio. The Goodness of Tuba Baku. Selamat pagi Tuba Baku, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini Tuba Baku? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya, masih bersama saya Selin Dini Amrina dalam Dialektika, Dialog Interaktif Tuba Baku dengan topik Satuan Pendidikan Ramah Anak. Lembaga pendidikan yang hendak membentuk Satuan Pendidikan Ramah Anak atau SRA harus memenuhi syarat 3M, yakni mau, mampu, dan maju. Indikator pembentukan dan pengembangan SRA memenuhi 6 komponen standarisasi SRA, yaitu pelatihan, pendampingan, BIMTEK, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan SRA, serta mendapat fasilitas pemerintah daerah. Oleh karenanya, penerapan SRA pada sekolah harus melibatkan orang tua sebagai pihak ketiga SRA dalam memenuhi 6 komponen SRA. Nah, dialektika khusus bincang perempuan dan anak atau biasanya disingkat dengan baperan, pagi ini akan membahas Satuan Pendidikan Rahmat Anak, upaya menuju Kabupaten Layak Anak, dan untuk membahasnya tentunya telah hadir di studio Tuba Baku Streaming Radio dua narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung Barat, Ibu Hikmawati dan Ibu Sulistianingsih. Selamat pagi, Ibu. Dinas Pendidikan. Iya. Ibu dari Sesikmah dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Dan Kebudayaan. Aku dari Dinas Pendidikan. Ini dari Ibu Hikmawati dari Dinas Pendidikan dan Ibu Sulistianingsih dari Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan. Perempuan. Iya, Selamat betul. pagi, Ibu. Pagi. Pagi Mbak Dini. Pagi, Mbak Dini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya. Sehat ya kita ya. Ya, alhamdulillah, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Nah, yang saya ingin tanyakan Ibu yang pertama, apa itu Satuan Pendidikan Ramah Anak atau yang biasa kita singkat dengan SRA ini, Bu? Oh ya. Mungkin dari saya dulu ya. Kita sering sekali mendengar SRA ya. Sebelum saya menjawab apa itu SRA, mungkin kita lihat dulu SRA itu adalah tadi sudah dikatakan Mbak Dini, Satuan Ramah Anak. Sekolah ramah anak maksudnya. Nah, di dalam pengertian dari sekolah itu adalah satuan pendidikan atau madrasah yang terdiri dari pendidikan formal, kemudian ada pendidikan non formal dan pendidikan informal. Jadi kesemuanya itu sudah mencakup di dalam sekolah. Kemudian ramah. Nah, kita ketahui ya Bu Sulis bahwa ramah itu bagaimana kita bisa di dalam pergaulan itu bisa menyenangkan hati, ya, kemudian ada rasa apa ya di dalam bergaul itu rasa menyenangkan, kemudian adanya rasa saling kita itu ramah ya artinya orang di dalam kita bergaul itu senang gitu ya. Kemudian yang ke SRA ramah berarti anak ya. Jadi kalau misalnya berbicara mengenai anak, berarti itu adalah seseorang yang di bawah usia 18 tahun, bahkan yang masih di dalam kandungan itu juga disebut dengan anak. Tadi sudah ada sekolahnya, ada ramahnya, kemudian ada anak ya. Jadi sekolah ramah anak itu merupakan satuan pendidikan, di mana di dalam satuan pendidikan itu ada disebut dengan pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan yang satu tadi adalah informal. Jadi kita itu bisa mampu memberikan di dalam penguatan ataupun perlindungan terhadap anak ya, khususnya anak artinya di dalam pemberian ataupun mekanisme pengaduan, misalnya kalau ada kekerasan di dalam sekolah itu bisa disampaikan atau kita ada mekanismenya ya Bu di dalam SRA harus ada mekanisme pengaduan serta penanganan. Iya. Nah, selanjutnya nih Bu, apa bedanya sekolah ramah anak dengan sekolah reguler pada umumnya? Baik ya, terima kasih Mbak Dini. Sebenarnya di dalam sekolah reguler itu atau kita sebut dengan sekolah umum ya, itu sudah termasuk di dalam SRA. Artinya bahwa di dalam sekolah reguler itu atau ini adalah tingkat dasar atau menengah yang memang itu berfokus ya pada
perluasan di dalam untuk peningkatan di dalam sekolah. Misalnya ada sekolah reguler itu bisa berupa SD itu, kemudian ada sekolah reguler SMP dan juga ada reguler SMA. Jadi sekolah reguler itu yang saya tadi katakan bahwa yang kita sering sebut istilahnya itu sekolah umum. Jadi rata-rata kita di sini kita sekolah reguler. Tadi sekolah reguler itu memang sudah cakupan di dalam SRA. Jadi gitu ya, Bu Silis. Artinya bahwa di dalam SRA itu sudah mencakup adanya siswa, kemudian di dalam kurikulum itu memang maksud saya kurikulum itu sudah ada masukan juga di dalam SRA. Bagaimana tingkat pendidikan dari sekolah reguler itu memang tidak lepas dari adanya SRA ini. Jadi SRA ini, saya tambah sedikit ya mungkin ya Sus ya. Jadi SRA ini memberikan dukungan terhadap pencapaian kurikulum yang ada di sekolah reguler dengan cara yang lebih manis lah tadi ya, ramah, lebih ini ya. Karena awal dari kita adanya pendidikan ini, jadi sejarahnya itu karena dulu anak-anak itu tidak bisa matematika misalkan ya, kemudian tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Inggris, maka diadakan sekolah. Karena orang tua tidak mampu untuk mengajarkan ini, maka diadakanlah sekolah. Nah, tapi dengan berkembangnya zaman, dengan berkembangnya waktu, kebutuhan anak-anak sekarang tidak hanya memerlukan, oh saya bisa matematika loh, saya bisa ini, tapi tidak. Anak sekarang sudah punya permasalahan lain selain tadi pembelajaran, permasalahan emosi. Nah, sementara anak ini kan lama di sekolah nih, sekitar 8 jam. Nah, inilah mengapa SRA hadir untuk memberikan hal-hal yang tidak dapat terpenuhi dari sekolah reguler, di mana memang mendukung dari sekolah reguler ini gitu. Permasalahan emosi insya Allah bisa memberikan solusi dari SRA. Nah, sebenarnya untuk apa sih Bu dibentuknya SRA ini? Apakah ada tujuan tertentu? Tujuan utama dari SRA ya, Satuan Pendidikan Ramah Anak ini adalah melindungi anak di satuan pendidikan ya dari berbagai tindak kekerasan serta memberikan hak dasar berupa hak hidup. Dalam Konvensi Hak Anak ini ya, ada 4 dasar yaitu hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Dan karena sekolah merupakan tempat kedua bagi anak selain dari rumah dan tempat yang lainnya ya, di mana anak ini menghabiskan waktunya di sekolah, makanya harus hadir juga perlindungan tersebut dan pemenuhan hak anak tersebut di lingkungan sekolah. Berarti tidak hanya di rumah aja ya Bu, ya, di sekolah pun harus ada perlindungan. Iya, karena gini Mbak, beberapa waktu belakangan ini kan kekerasan banyak terjadi ya. Nah, terjadinya ini banyaknya adalah dengan orang yang terdekat dengan anak. Nah, orang terdekat dengan anak itu di mana? Di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah, serta yang lainnya. Nah, lingkungan rumah siapa? Orang tua, bisa kakak, bisa adik, bisa paman, bisa kakek, bisa nenek ya. Tapi di lingkungan sekolah ada guru. Nah, guru ini, guru teman sebaya ini banyak sekali melakukan tindak kekerasan. Nah, ini yang harus ada perlindungan dari kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua, ya orang-orang dewasa yang ada di situ. Nah, selanjutnya Bu, untuk membentuk SRA itu sendiri apakah ada syarat yang harus dipenuhi? Oh, ada. Tapi sebelum ke situ kita pahami dulu bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilalui SRA. Yang tadi yang Mbak Dini katakan tadi ya, kita harus mau dulu, kemudian kita harus mampu dan maju. Ya, kalau mau ini tingkatnya kemarin sudah banyak yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di Tubaba nih. Alhamdulillah ya. Banyak. Jadi alhamdulillah kita dari tingkat mau itu sudah antusias banget ya. Banyak sekali sekolah-sekolah ya. Sudah berniat, udah ada berkomitmen melakukan sosialisasi. Sudah berapa kali kita sosialisasi dan deklarasi bersama, kemudian melaporkan kepada Dinas PPPA, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dikeluarkanlah SK bahwa sekolah ini sudah menuju satuan pendidikan ramah anak. Baru mereka pasang pelang nama. Dalam SRA itu harus dipenuhi 6 komponen ya. Komponen dasar yang harus ada dalam SRA itu yang pertama adalah kebijakan tentang SRA, kemudian pendidikan dan tenaga kependidikan yang terlatih Konvensi Hak Anak. Ini sudah kita lakukan ya Ses? Ya beberapa kali baik secara online maupun offline. Kemudian proses belajar yang ramah anak,
kemudian sarana prasarana ramah anak, partisipasi anak dan partisipasi dari orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, lingkungan yang ada di sekolah harus kita libatkan. Gitu. Untuk kebijakannya itu kebijakan yang seperti apa itu? Oke, yang kebijakan ya. Kebijakan di sini adalah bahwa tata tertib yang sudah menghilangkan unsur hukuman, ya, hukuman, ancaman, sanksi, kemudian menggantinya dengan pembinaan dan pendekatan yang persuasif. Maka sekarang banyak dikembangkan dalam SRA ini adalah disiplin yang positif, ya, disiplin positif. Kemudian deklarasi tadi bersama dengan Pemda, unsur Pemda yang sudah kita lakukan ya, Sus. Ya. Kemudian adanya SK Tim SRA, SK Tim Penanganan Kasus di Satuan Pendidikan, kemudian memastikan Satuan Pendidikan sudah masuk dalam SK daerah, tadi yang disampaikan ya, sudah di SK-kan oleh Kepala Dinas. Kemudian kebijakan tertulis yang mendukung pemenuhan hak anak lainnya, yaitu di sekolah, oh ini tidak ada lagi, sekolah kami adalah sudah bebas bully misalkan. Seperti di SMK kemarin sudah ada deklarasi perundungan. Kemudian sekolah tidak ada nafsa. Kemudian sekolah yang bebas KTR ya, kawasan tanpa rokok gitu. Kemudian melakukan perjanjian kerjasama di mana ada MOU di sekolah tersebut baik dengan dinas, kalau ini puskesmas ya, dengan puskesmas untuk UKS-nya, kemudian bisa dengan BPBD dengan adanya sekolah tangguh bencana, kemudian dengan dinas dengan UPTD, PPPA kalau ada kekerasan yang perlu rujukan dan lain sebagainya. Banyak sekali ya yang berperan di situ. Untuk sarana dan prasarana ini Bu, yang ramah anak merupakan salah satu komponen dari SRA, itu gimana Ibu? Ya, jadi sarana dan prasarana itu ada salah satu komponen di dalam SRA. Misalnya di dalam sarana dan prasarana itu kita dibuat papan nama atau pakai banner ya, pakai banner, minimal kita banner. Jadi sekolah itu sudah ada papan nama bahwa sekolah tersebut sudah SRA, menuju SRA. Kemudian yang kedua untuk ruangan. Jadi ruangan belajar anak itu harus benar-benar ada cahaya, artinya cukup cahaya. Jadi sirkulasi udara itu memang benar-benar bisa dirasakan oleh siswa. Kemudian ada lagi ini ujung meja ini. Jadi kan ini kalau di sini saya contohkan ini kan tajam ya atau lancip. Nah kalau di sekolah SRA itu harus tumpul. Jadi kita sekolah zaman dulu masih kita menggunakan seperti itu. Misal kalau ada jatuh apapun bisa membahayakan, bisa terluka ya anak. Kemudian di samping sarana dan prasarana yang lain itu memberi rambu-rambu gitu. Artinya di dalam memberi rambu-rambu ini misalnya di sekolah itu ada tangga dinding misalnya yang mau roboh gitu, ataupun misalnya ada tangga yang memang sudah tidak digunakan lagi, itu bisa digunakan untuk membuat rambu-rambu ya di sekolah. Diberikan tanda. Ada juga kalau misalnya di dalam sekolah itu kan biasa ya kita kalau guru-guru itu misalnya senang menanam. Karena kan kalau sekolah yang nyaman, asri ya, itu kan memiliki tanaman yang memang harus benar-benar yang tidak mengganggu siswa, misalnya tanaman berduri ataupun tanaman yang beracun. Ini juga merupakan salah satu dari sarana dan prasarana. Kemudian WC. Nah ini WC ini juga menjadi sarana dan prasarana yang sangat mendukung SRA. Karena kalau misalnya WC-nya itu bersih, kemudian ada siraman ataupun air yang mengalir, itu ya artinya dia tidak menggenang. Nah itu juga salah satu dari ini dari SRA, sarana dan prasarana. Kemudian ada lagi mengenai cuci tangan. Nah kadang kan karena setiap sekolah itu kita berbeda ya. Jadi sesuai dengan kemampuan sekolah. Kalau misalnya mereka ada khusus untuk cuci tangan. Kemudian ada lagi itu Mbak Sulis ya, pintu. Kita kalau pintu kita waktu sekolah itu kan kita dari dalam ya, dari dalam. Nah ini juga saya
setelah mengikuti adanya fasilitator ya dari dari nasional, dari pusat dan sebagainya, rupanya pintu sekolah atau ruang kelas itu harus keluar, tidak di dalam gitu ya. Bisa menghindari dari tidak bentur anak. Bisa tidak ada benturan gitu. Kemudian penataan lingkungan sekolah. Nah, di dalam penataan lingkungan sekolah ini mungkin yang terlibat itu ya dari pihak sekolah, baik dari guru, kemudian siswa ya. Artinya di dalam penataan lingkungan sekolah itu supaya semua yang ada di dalam lingkungan sekolah itu merasa nyaman. Jadi nggak lagi dengan tataan yang kita katakan yang asal-asal, sehingga siswa itu nggak betah gitu di dalam sekolah. Kemudian ada lagi penataan ruang kelas. Nah, penataan ruang kelas ini sangat penting ya, Bu Sulis. Karena kalau misalnya penataan di dalam ruang kelas itu hanya monoton, itu ada gambar foto-foto yang ya artinya kalau saya sangat setuju gitu ya. Jadi anak-anak itu artinya kita bisa melibatkan gitu yang mau mereka itu apa sih gitu. Jadi karena kalau kita di dalam kelas itu mungkin ya kalau gurunya itu hanya mau mengatakan harus mengikuti apa kata saya gitu kan, mungkin anak-anak juga akan menjadi bosan gitu. Gitu aja Mbak Dini. Jadi anak-anak pun nggak ngerasa bosan di dalam kelas ya. Iya. Nah, apakah SRA ini bisa menjadi salah satu solusi dalam mencegah kekerasan terhadap anak? Dalam SRA menjadi solusi tentunya ya Mbak, karena tujuan dari SRA tadi adalah memberikan perlindungan, memberikan hak pada anak sehingga dapat menekan angka kekerasan. Nah, dalam SRA juga kan ada mekanismenya, mekanisme pengaduannya, ada timnya. Nah, timnya ini juga melibatkan bukan hanya guru saja, tapi melibatkan wali, karena tadi ya SRA itu didirikan dari 3 pilar, bahwa pilar itu siswanya sendiri, pendidik di situ, kemudian orang tua wali. Nah, ini diajak berembuk bersama. Nah, masuk dalam tim itu. Ya, selanjutnya nih Bu, yang ingin saya tanyakan, sekolah ramah anak membangun paradigma baru dalam mendidik dan mengajar peserta didik. Nah, untuk menciptakan generasi baru tanpa kekerasan, bagaimana penjelasannya itu Bu? Kalau kita berbicara mengenai paradigma baru, ya memang sih kalau di SRA ini sangat luas ya. Artinya guru itu bisa dijadikan sebagai teman curhat, kemudian tidak ada bukannya di sini tidak menghargai guru, tetapi bagaimana guru bisa di dalam proses pendidikan ataupun nanti dalam proses belajar ya Mbak Lis itu ada rasa kenyamanan bagi siswa gitu, sehingga di dalam proses belajar itu tidak ada lagi yang namanya misalnya siswa itu takut sama guru. Dulu misalnya matematika itu adalah pelajaran yang sangat menakutkan gitu. Tetapi di dalam SRA, kalau dulu kan kalau kita misalnya tidak hafal perkalian gitu, disuruh lari keliling lapangan gitu, kemudian kita dihukum. Tetapi dengan adanya paradigma baru seperti ini sangat memberikan satu kenyamanan bagi siswa. Jadi dia di dalam misalnya guru memberikan penjelasan itu bisa langsung menyerap. Nah, tidak ada artinya rasa tekanan, kemudian adanya kekerasan di dalam proses belajar. Tetapi bagaimana siswa itu di dalam mendapatkan satu ilmu pengetahuan itu benar-benar mereka nyaman. Seperti itu Mbak Dini. Ya, atau yang mau ditambahkan lagi? Karena dalam SRA ini guru-guru diajak untuk memahami siswa satu persatu ya. Karena kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Kemudian kalau cerdas, semua dikatakan bahwa kita terlahir dengan kecerdasan yang sama gitu ya, dengan hak yang sama. Nah, tapi kemampuan anak-anak kan berbeda-beda. Dia mempunyai potensi atau kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, ini guru harus memahami itu. Dengan guru memahami, maka dia dalam menyampaikan ke anak akan lebih nyaman. Oh, dia tahu. Oh, anak ini tipenya yang introvert, extrovert, atau yang koleris, atau gitu ya. Nah, itu dia tahu. Oh, ini lebih dominan otak kanan, lebih dominan otak kiri si anak, sehingga guru dalam memberikan pembelajaran akan lebih fleksibel, lebih direct, anak lebih menerima dengan senang hati. Karena apa? Pembelajaran
atau pelajaran atau apapun yang kita berikan pada anak, kalau anak itu merasa nyaman, merasa senang, itu akan diterima. Cepet ya, Iya, cepet masuknya. Kayak kita ya, Kalau kalau misalnya matematika, aduh, gimana mau apa jawabannya? Misalnya kita dapat guru yang killer gitu kan, dia datang mau misalnya menjelaskan itu, kita sudah ada rasa Iya. takut gitu. Nah, kalau kita senang, Kalau misalkan senang, kita senang aja, orang ngomong apa, ayo iyalah, iya gitu. Nah, ini dengan anak senang, kita akan lebih mudah mengarahkan anak. Ya, artinya kenyamanan di sekolah pun sangat berperan penting Iya, ya, iya. anak. Ya, tentunya kalau kita membahas anak, tentunya keterkaitannya dengan orang tua, Bu. Benar, Nah, betul, dalam hal ya. apa dan bagaimana keterlibatan orang tua ini dalam SRA? Nah, seperti tadi yang komponen SRA itu tadi Yang ada ini harus ini, melibatkan melibatkan. orang tua, itu sangat harus dalam ini. Dan komunikasi antara satuan pendidikan dengan orang tua harus tetap terjalin. Karena apa? Oh, ini Bu, di sekolah anak Ibu begini-begini. Orang tua juga harus, oh iya memang di rumah begini-begini, ada kendala apa, itu akan segera terpecahkan. Mau nggak mau harus, orang tua harus. Makanya dalam satuan pendidikan ramah anak ada yang namanya kelas parenting, di mana pendidik bukan hanya mendidik anak tapi juga mendidik orang tua untuk bersama-sama, yuk kita berpola asuh yang baik, berpola asuh yang positif, sehingga menumbuhkan emosi yang positif pada anak-anak. Iya. Bahkan juga bisa itu kalau di dalam parenting itu orang tua bisa menjadi narasumber ya, Bu. Bisa. Jadi bisa nanti dia berbagi ilmu dengan orang tua lainnya gitu. Ya, berarti peran orang tua pun berperan Sangat iya, penting, iya. sangat penting. Nah, selain melindungi nih, Bu, menjamin serta memenuhi hak anak, apalagi yang didapat dari sekolah ramah anak ini, Bu? Ya bisa juga dia menumbuhkan rasa tanggung jawab, karena sulit sekali ya kita untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak gitu. Artinya tanggung jawab di sini bagaimana dia haknya ataupun tanggung jawab kewajibannya ya sebagai siswa di dalam misalnya belajar. Nah, itu tanggung jawabnya. Kemudian ada juga yang nggak kalah penting, Mbak Dini, bahwa siswa itu yang tadi karakternya itu berbeda, emosinya juga dia berbeda. Latar belakang juga orang tua yang berbeda itu juga maka akan berbeda gitu. Munculnya. Jadi dengan adanya selain tadi ada rasa bertanggung jawab, diharapkan siswa itu dia bisa ada rasa toleran. Artinya dia bisa menumbuhkan rasa empati, kemudian ada rasa saling menghargai dan menghormati kepada baik dia kepada orang yang lebih tua darinya ataupun yang di bawah lebih muda. Gitu, Mbak Dini. Nah, adanya perlakuan adil bagi murid laki-laki dan perempuan harus ada dalam SRA ini ya, Bu. Nah, keadilan macam apa itu, Bu? Wah, ini katakan adil. Sulit ya adil itu agak sulit ngomong adil itu, karena adil itu dirasa pribadi. Jadi kalau dalam adil, kita jangan lupa bahwa di dalam SRA itu ada 4 prinsip ya, Ya, ada yang non diskriminasi, tidak membedakan. Kemudian apapun yang kita lakukan itu untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk kelangsungan hidup anak, serta partisipasi dan pengelolaan yang terbaik. Nah, keempat prinsip ini tidak membedakan jenis kelamin. Masing-masing anak-anak punya hak sama. Jangan lupa, dalam SRA itu ada yang namanya kita harus menghormati gender. Ya, perbedaan ini tidak bisa diabaikan. Dimana dalam contohnya nih ya, contohnya keadilan ini yang diberikan adalah, misal nih, anak perempuan kan organ reproduksinya berbeda dengan laki-laki ya. Nah, makanya kalau misalkan pelajaran olahraga nih, jangan disamakan dong perempuan dan laki-laki. Kalau misalkan perempuan sedang menstruasi, ya ada dispensasi lah gitu. Kemudian dari tadi ya, tempat yang sudah disampaikan tadi, sarana prasarana ya. Nah, sarana prasarana misalkan di toiletnya harus berbeda antara laki-laki dan perempuan berjauhan. Kemudian yang perempuan itu harus ada cantolannya. Kita nih perempuan kadang ada pentil-pentil apa gitu, nah harus ada gitu ya cantolannya. Gitu ya. Kemudian juga ruang ganti ya, jangan samakan nih ruang ganti laki-laki dan perempuan, harus dipisahkan karena ya perempuan ini tadi lebih lain tubuhnya. Kemudian adanya juga ada sarana untuk disabilitas. Dalam sekolah harus ada ini, karena kita ini tidak terlepas dari anak-anak yang disabilitas ya. Misalkan ada tempat khusus berjalan untuk anak disabilitas itu ya.
ada pegangannya, di toilet juga harus ada pegangannya, nah semacam itu keadilan yang harus dirasakan ya. Jadi Sesuai dengan jadi gender. tidak ada perbedaan ya, baik dia Kalau perlakuan tidak ada diperlakukan perbedaan, tidak tapi secara tubuh kita tidak bisa menyamakan antara itu laki sudah dan perempuan, kodrat ya. udah kodrat. Udah nggak bisa lagi dirubah ya. Itu. Agar tujuan dibentuknya SRA ini bisa dicapai dengan menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan variatif. Nah, seperti apa itu penjelasannya? Nah, pelajaran yang inovatif ini memang harus ada nih dalam SRA, Harus karena ya. SRA ini kan menggabungkan, Mbak, menggabungkan banyak hal. Contoh nih, sekolah adiwiyata, ya kan, sekolah hijau. Di situ peran dari siapa nih? Dari lingkungan hidup. Kemudian sekolah yang harus sehat, harus ada UKS di situ. Kemudian sekolah yang aman dari bencana, BPBD harus masuk gitu kan. Kemudian apalagi dalam pengembangan Ada. itu sekolah yang tanpa kawasan rokok ya, bebas Ya, anak bebas tidak boleh ada rokok di rokok. situ. Nah, ini kan perlu inovatif, perlu kreasi yang lebih dari guru, maka dituntut guru ini lebih berinovatif gitu. Sepertinya juga ada sekolah terbuka ya, Bu. Nah, itu seperti apa itu, Bu? Sekolah terbuka. Oh, sekolah terbuka ya. Sekolah terbuka ini mungkin dari tema ya, Sis ya. Iya. Tema dalam sekolah memang harus ada itu untuk eksplor Eksplor anak-anak. Harus ada itu. Karena tadi mengingat kecerdasan anak yang Anak berbeda-beda ya. Iya. Nah, terakhir nih, Bu, sebagai closing statement, mungkin ada himbauan atau pesan terkait dengan SRA ini? Mungkin ya dari kudu dari pemangku SRA nih, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nih. Ya, jadi diharapkan karena di dalam mendukung SRA ini itu kan ada beberapa UPD terkait di dalam untuk tercapainya SRA di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini, kita harus bisa berkolaborasi ya, kemudian ikut aktif ya, berpartisipasi dalam meningkatkan SRA di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian ada yang mau ditambahkan? Ada. Itu tadi kami himbau supaya OPD-OPD yang terkait ini tadi, ayo digandeng oleh sekolah-sekolah yang kita sama-sama kita menuju SRA ini. Seperti BPBD, sudah siap kok, mereka sudah siap untuk memberikan arahan untuk bagaimana sekolah yang aman dari bencana, manajemen resiko bencananya bagaimana, kemudian ada simulasi juga bila terjadi bencana di sekolah harus bagaimana, itu BPBD sangat berperan. Kemudian tentang kantin sehat, ya, kantin sehat, kemudian pengawasan makanan dari Dinas Kesehatan serta UKS-nya. Kemudian ada tadi sekolah hijau adiwiyata yang harus masuk di situ dari lingkungan hidup. Kemudian bagaimana religiusnya anak itu, Kemenak juga harus berperan serta. Kemudian ada upaya pencegahan perkawinan di usia anak, ini harus penting karena sekarang banyak, Mbak, anak-anak yang di usia ini sudah harus menikah ya, dispensasi nikah banyak ini tahun ini. Kemudian apalagi nih, Sis, banyak banget ya. Banyak, nah tadi yang dari kekerasan tadi memang harus kita terlindungi, ajaklah, gandenglah dari pihak kepolisian, dari pihak kejaksaan begitu ya, semua OPD yang ada di situ. Nah, kemudian JOS, jangan lupa nih, banyak sekolah yang belum ada nih jalur aman selamat sekolah gitu ya. Kemudian di sekolah juga BPBD tadi berperan jalur evakuasi, titik kumpul kalau terjadi bencana, ini juga ada dalam SRA. Denahnya seperti apa? Terakhir Dinas Sosial nih. Dinas Sosial berperannya yuk ngajak dalam Peksos Goes to School. Kalau Dinas PPPA, kemudian dari Dinas Pendidikan kita dorong supaya yuk kita benahi pengasuhan anak kita. Karena apa, Mbak? Dari beberapa kasus yang terjadi itu berawal dari rumah. Jadi anak yang sudah punya potensi untuk dinakali atau istilahnya ya dikerasi ya, itu memang sudah ada bibitnya dari rumah. Begitu juga dengan pelaku. Nah, ini keprihatinan kami itu sekarang ini kalau dilihat bahwa orang tua ini, rasa sebagai orang tua ini sudah berkurang, tanggung jawab sebagai orang tua sudah berkurang. Anak pulang malam, jojong, biarin aja. Anak berjalan dengan siapa, bermain dengan siapa, kurang perhatiannya. Justru inilah yang namanya, kalau kami katakan kebutuhan cinta anak itu harus dipenuhi. Tangki cinta anak harus tetap diisi. Siapa yang mengisi? Orang tua. Kalau guru itu plusnya aja, ya, plusnya aja orang tua. Nah, ini
itu yang kemarin kita sudah parenting ya Sus Parenting. di mana dulu di GTM ya, bahwa ada rumus cinta yang diberikan orang tua kepada anak, tapi itu harus ada. Mungkin kalau lain kali Lain kita kali, bagi, oh, itu ada lain kali. jurusnya. Ada jurusnya. Ada jurus jitu. Jurus itu ya. Oke. Terakhir, Sus. terakhir, jadi di dalam satuan pendidikan, baik dia dari tingkat PAUD sampai dengan SMA, yuk kita ada yang namanya barisan, ya. Barisannya Barisan I-nya itu double ada B-nya, juga B-nya ya. dulu, Sus. Oh, Itu, B-nya dulu. barisan. Barisan itu bersih, Bersih. katanya itu. Ya. Kemudian A itu aman. Aman. Kemudian R-nya ada ramah. ramah. Ya. Kemudian ada I-nya inovatif, kemudian ada inklusif, inklusif gitu. Kemudian Kemudian ada lagi bersih, sehat, sehat ya, sehat. Sehat. Kemudian ada lagi yang namanya tadi udah berapa ini huruf tadi itu. barisan, A-nya Barisan, A-nya lagi itu aman, aman, ya, aman. aman, Gitu nyaman. aja. Oh, satu lagi N. Nyaman. Nyaman, itu yang penting. Ya, Asri. Baik tuh Babaku, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu dan sampai di sini dulu dialektika kita siang ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Ya, terima kasih Ibu Hikmawati dan Ibu Sulistioningsi. Sukses selalu Ibu. Dan Terima semoga kasih. bisa hadir lagi di lain waktu. Oke. Terima kasih. Kita baperan lagi nanti. Kita baperan lagi ya. Tentunya semoga SRA ini lebih maju lagi. Amin. Kedepannya dan lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitar, terutama pada anak-anak di Kabupaten Lampung Barat. Ya. Ya, saya Selin Dini Amrina sebagai pemandu dialog mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubaba.